sahabat baper, ada 5 gaya pacaran yang harus kamu tahu. Sebelum ke pembahasannya, saya ingatkan kepada teman-teman agar terus support kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Walaupun kita memiliki pilihan untuk menjadi orang yang kita inginkan, namun tidak diragukan lagi jika masa kecil ternyata membentuk kita sampai taraf tertentu loh. Cara kita bereaksi terhadap situasi yang berbeda adalah pola perilaku yang terbentuk semenjak kecil. Ketika kita belajar untuk memahami kondisi di sekitar kita. Konselor pernikahan dan keluarga Dr. Milan dan Kay Yerkovit menemukan bahwa setiap orang memiliki gaya pacaran tersendiri berdasarkan pola asuh yang mereka terima. Gaya pacaran meliputi tendensi dan kecenderungan bagaimana merespon pasangan kita. Dengan mengerti bagaimana cara kita mencintai, kita dapat belajar bagaimana gaya pacaran kita mempengaruhi hubungan kita. Berikut adalah gaya pacaran yang dikemukakan oleh Dr. Milan dan Kay Yerkovit. Nomor 1, si penyenang. Si penyenang biasanya tumbuh di rumah dengan orang tua yang terlalu protektif atau mudah marah dan mengkritisi. Sebagai seorang anak, si penyenang melakukan segalanya untuk menjadi baik dan berada di perilaku terbaik mereka agar tidak memancing respon negatif dari orang tua mereka. Mereka tidak menerima kenyamanan, melainkan menghabiskan waktu dan energi mereka untuk memberikan kenyamanan bagi orang tua mereka. Si penyenang tidak nyaman dengan konflik. Mereka akan menyelesaikan perselisihan dengan mengalah atau meminta maaf dengan cepat. Mereka biasanya sulit untuk mengatakan tidak, karena mereka ingin meminimalisasi konflik. Mereka mungkin saja berbohong untuk menghindari konfrontasi. Ketika anak ini tumbuh, mereka belajar untuk membaca perasaan orang-orang di sekitar mereka, agar dapat membuat semua orang senang. Namun, ketika si penyenang stres atau merasa terus-menerus membuat orang kecewa, mereka akan sangat sedih dan kabur dari hubungan. Walaupun mustahil, si penyenang selalu berusaha memenuhi kebutuhan setiap orang. Dan alih-alih membentuk garis batas untuk diri mereka sendiri, mereka lebih berfokus pada kebutuhan dan keinginan orang lain. Agar si penyenang dapat memulai hubungan yang sehat, mereka harus lebih jujur pada perasaan mereka daripada mencoba melakukan apa yang diharapkan orang lain dari mereka. Nomor 2, si korban. Si korban biasanya tumbuh dalam rumah yang kacau. Si korban belajar untuk patuh agar terus bertahan. Dengan cara tidak memperhatikan diri mereka sendiri, agar mereka terus siaga untuk berhadapan dengan orang tua yang pemarah dan kasar. Mereka belajar sejak dini untuk selalu diam dan bersembunyi. Karena merasa dunia nyata sangat menyakitkan, mereka seringkali membuat dunia imajinasi di kepala mereka untuk mengatasi bahaya di kehidupan sehari-harinya. Si korban memiliki rasa penghargaan diri yang rendah dan biasanya bergulat dengan kegelisahan dan depresi. Mereka mungkin menikahi si pengontrol yang memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka. Si korban belajar mengatasi semuanya dengan beradaptasi dan mengikuti arus. Mereka sangat terbiasa dengan situasi yang kacau dan penuh tekanan. Sehingga ketika mengalami ketenangan, mereka justru gelisah sebab mereka menantikan suatu ledakan atau masalah. Agar si korban dapat memiliki hubungan yang sehat dan stabil, mereka harus belajar mencintai diri sendiri dan membela diri mereka ketika keadaan menuntutnya, daripada membiarkan partner mereka menginjak-injak mereka tentunya. Nomor 3, si pengontrol. Si pengontrol biasanya tumbuh dalam rumah yang kurang perlindungan. Jadi, mereka belajar untuk tegar dan mengurus diri mereka sendiri. Mereka merasa untuk memiliki kontrol di setiap saat untuk mencegah kelemahan yang mereka alami di masa kecil terekspos kembali. Orang dengan gaya pacaran yang seperti ini dipercaya memiliki kontrol untuk dapat menghindari perasaan negatif seperti ketakutan, penghinaan, dan ketidakberdayaan.
Namun si pengontrol tidak mengasosiasikan amarah dengan kelemahan. Jadi, mereka menggunakannya sebagai senjata untuk tetap berkuasa. Si pengontrol memiliki tendensi yang kaku, namun dapat pula tidak beraturan dan tidak dapat diprediksi. Mereka tidak suka keluar dari zona nyaman mereka. Karena itu membuat mereka merasa lemah dan tidak terlindungi. Mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka sendiri dan melakukan dengan cara tertentu. Jika tidak, mereka akan marah. Agar mereka dapat memiliki hubungan yang stabil dan langgeng, mereka perlu belajar untuk melepaskan, mempercayai orang, dan mengontrol amarah. Nomor 4, si bimbang. Si bimbang biasanya tumbuh dengan orang tua yang tidak bisa diprediksi. Sebagai seorang anak, si bimbang belajar jika kebutuhannya bukanlah prioritas utama orang tua mereka. Tanpa adanya kasih sayang yang konsisten dari orang tua, si bimbang mengembangkan rasa takut untuk terbuang. Namun, ketika orang tua mereka memberikan waktu dan perhatian pada mereka, si bimbang biasanya marah dan lelah untuk menerimanya. Sewaktu si bimbang beranjak dewasa, mereka akan berusaha mencari cinta yang hilang dari mereka saat kecil. Si bimbang memiliki kecenderungan menjunjung tinggi hubungan baru mereka. Namun, sekalinya mereka dikecewakan atau merasa kecewa, mereka berubah muram dan penuh keraguan. Mereka seringkali disalahpahami dan mengalami banyak konflik internal serta tekanan emosional dalam hubungan mereka. Mereka bisa sangat sensitif dan peka yang membuat mereka dapat mendeteksi perubahan terkecil pada orang lain dan tahu siapa yang mulai menjauh. Supaya si bimbang dapat mengembangkan hubungan yang stabil dan sehat, mereka perlu belajar untuk mengatur kecepatan mereka dan lebih mengenal seseorang sebelum berkomitmen terlalu cepat, serta tersakiti pada ekspektasi harapannya sendiri. Nomor 5, si penghindar. Si penghindar tumbuh di rumah yang kurang kasih sayang. Mereka menjunjung tinggi nilai kemandirian. Sebagai anak kecil, si penghindar belajar untuk mengurus diri mereka sendiri sejak usia yang sangat muda dan menahan perasaan serta kebutuhan mereka untuk mengatasi kekhawatiran terhadap perhatian yang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali dari orang tua mereka. Si penghindar cenderung menyukai ruang pribadi mereka dan bersandar pada logika serta pendirian daripada emosi. Mereka sangat tidak nyaman ketika seorang di sekitarnya mengalami perubahan mood yang terus-menerus. Agar si penghindar dapat menumbuhkan hubungan yang sehat dan langgeng, mereka harus belajar untuk membuka hati dan mengekspresikan emosi mereka secara jujur. Gaya pacaran mana nih yang kamu miliki? Ayo bagikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Salam baper!